Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi yang pertama perkenalkan, nama saya Eman Wardafa, NPM 2321020225. Saya di sini akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Tajhizul Janazah dan Tafsir Ayat Hadis dan Ahkam. Yang pertama saya akan membahas tentang tata cara mengurus jenazah. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang berbunyi an Abi Hurairah qala Nabi SAW hakul muslimin alal muslimin khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa itbaul janais wa ijabatud da'wat wa tashmitul atshi, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Nabi SAW, hak orang Islam atas orang Islam lainnya itu ada 5 macam. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Atau kalau kita sebut sering itu seperti ngelayat. Yang keempat, mengabulkan undangan. Nah, di sini itu seperti kita diundang ke acara pernikahan atau acara halal bihalal dan acara lainnya. Jika kita diundang, maka datanglah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, menghadapi orang yang muhtador. Muhtador ini adalah sakaratul maut. Apabila seseorang berada di samping orang sakit yang akan meninggal dunia atau muhtador, hendaklah ia melakukan hal-hal yang sebagai berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah terhadap hambanya seperti Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Yang kedua, membacakan surat Yasin atau mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosa orang tersebut. Yang ketiga, hadapkan orang tersebut ke arah kiblat, miringkan ke kanan dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Atau dalam posisi terentang dengan kakinya itu mengarah kiblat, dan tinggikan sedikit kepalanya dengan bantal agar wajahnya itu menghadap kiblat. Yang keempat, mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan lembut dan jelas dan tidak terlalu cepat agar tidak membingungkan seorang yang sedang muhtador ini. Dengan harapan semoga akhir hayatnya dia telah mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan jelas. Maka biarkanlah dia, jangan diselingi lagi dengan perkataan yang lain, tetapi bila dia telah mengucapkan kata-kata selain kalimat tauhid selain kalimat tauhid tersebut, maka talkinkanlah dengan kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi misalnya ada orang sekarat, kita talkinkan la ilaha illallah, kita udah nggak boleh ngomong apa-apa lagi ya, biar seorang yang muhtador ini fokus untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika sudah terdengar, sudah, jangan ada yang ngomong lagi gitu. Kalau misalnya dia ngomong selain kata la ilaha illallah setelah mengucapkan itu, ya kita bantu talkinkan lagi gitu. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sa'idatul Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakunu mutakum la ilaha illallah, ruwahul Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah la ilaha illallah kepada orang yang akan mati. Baik, selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah seseorang itu meninggal. Yang pertama, kita pejamkan matanya. Kita pejamkan kalau misalnya dia masih melek matanya. Yang kedua, mengikat dagu, jadi pakai kain itu ke kepala agar mulutnya itu tidak menganga. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perutnya agar
perutnya itu tidak mengembung. Kemudian meninggikan tempat jenazah itu dan mengarahkannya ke kiblat. Kelima, menanggalkan pakaian yang berjahit dan tutupi seluruh badannya menggunakan kain atau apapun itu. Keenam, meletakkan kedua tangannya di antara pusat dada seperti sedang sholat. Jadi seperti orang sholat gitu ya. Yang ketujuh, menunaikan wasiat dan melunasi hutangnya jika dia berhutang. Tapi kalau enggak, ya kita tunaikan wasiat yang lain. Yang kedelapan, menetapkan ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya jika dia punya hutang. Selanjutnya, kewajiban yang berhubungan dengan jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah. Kemudian mengkafani jenazah. Yang ketiga itu mensolatkan. Yang terakhir ada menguburkan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, mandiin jenazah. Yang dimaksud dengan memandikan jenazah ialah membersihkan dari kotoran, najis, hadas kecil dan besar agar ketika menghadap Allah dia dalam keadaan bersih dan suci. Sebelum dilaksanakan pemandian jenazah, disiapkanlah terlebih dahulu dengan lengkap agar pada saat jenazah itu dimandikan tidak mengalami hambatan karena kekurangan perlengkapan. Jadi untuk memandikan jenazah di sini digunakan air dingin kecuali ada hal yang memaksa untuk memakai air hangat. Jenazah yang tidak dapat dimandikan karena sesuatu atau sebab harus ditayamumkan. Misalkan nggak ada air. Selanjutnya, syarat wajibnya mandi seseorang jenazah, yaitu mayat itu orang Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit, misalnya seperti habis kecelakaan gitu kan, cuman kesisa tangannya atau cuman ketemu bagian kuping gitu, itu juga dimandiin. Dan mayit itu bukan syahid. Syahid itu adalah mati dalam peperangan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mati syahid dalam perang, itu sebaiknya langsung dikubur dengan pakaian yang itu dia gunakan untuk syahid. Jadi biar untuk menjadi saksi juga di akhirat kelak nanti. Selanjutnya sarana yang diperlukan, yaitu ada ranjang atau balai. Kemudian kain mandi, biasanya kain yang dipakai itu kain jarik gitu yang. Kemudian air, tentunya ember, sabun dan gayung. Selanjutnya cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama itu tutup badannya dengan kain dari dada sampai lutut. Jadi dada aja sampai lutut. Kemudian mandikan pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersih dari segala kotoran. Jadi biar memandikannya juga steril. Tekan perutnya perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Tinggikan kepalanya agar air itu tidak mengalir ke wajah. Kemudian bersihkan mulut, gigi, dan hidungnya. Kemudian wudukan seperti akan sholat. Siramkan air ke seluruh tubuh sebelah kanan, lalu ke kiri sampai ke bagian belakang dan perut hingga ujung kaki. Selanjutnya mandikan jenazah dengan air sabun, dan pada air yang terakhir itu diberikan wangi-wangian atau daun bidara. Perlakukan jenazah itu dengan lembut ketika menggosok anggota tubuh, membalikan dan sebagainya. Membasahi seluruh tubuhnya minimal 1 kali dan sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika masih keluar najis setelah jenazah itu dimandikan dan mengenai badannya, najis itu tersebut harus dibuang dan jenazah dimandikan kembali 5 atau 7 kali. Kalau keluar najis setelah diletakkan di atas kain, maka najisnya saja yang dibersihkan. Selanjutnya keringkan seluruh tubuh jenazah dengan kain atau handuk agar tidak membasahi kain kafannya. Sebelum dikafani berilah wangi-wangian di kepala dan jenggotnya bagi mayit yang laki-laki dan dengan bahan yang tidak mengandung alkohol. Juga pada anggota tubuh yang dipakai. Sujud yaitu kening, hidung, 2 telapak tangan dan lutut dan kedua kaki. Juga telinga dan di bawah ketiak. Diberikan wangi-wangian seperti kapur barus. Selanjutnya yang berhak memandikan jenazah. Nah, ini penting nih. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang mengurus untuk memandikan jenazah itu sebaiknya juga laki-laki, kecuali istri dan muhrimnya.
Sebaliknya jika jenazahnya perempuan, hendaknya dimandikan oleh perempuan pula, kecuali suami dan muhrimnya. Jika suami dan muhrimnya sama-sama ada, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu pula jika istri dan muhrimnya sama-sama ada, maka istrilah lebih berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Apabila yang meninggal itu perempuan dan di tempat itu tidak ada perempuan, maka suami atau muhrimnya yang memandikan perempuan tersebut. Maka jenazah bisa, kalau misalnya emang sama sekali nggak ada, ditayamumkan saja. Begitu juga jika yang meninggal itu seorang laki-laki, di tempat itu tidak ada laki-laki, istri atau muhrimnya, maka jenazah itu ditayamumkan saja. Kalau jenazah anak laki-laki yang belum balik, boleh perempuan memandikannya. Begitu juga kalau jenazahnya anak perempuan. Jika ada beberapa orang yang berhak memandikannya, maka yang paling berhak adalah keluarga yang terdekat. Orang tua, anak, atau kakek ya. Kalau tidak, berpindahlah hak memandikan pada orang yang lebih berpengetahuan. Soalnya kan di kampung itu banyaklah orang-orang yang bisa membantu untuk memandikan jenazah. Selanjutnya mengkafani. Nah, hukum mengkafani itu adalah fardu kifayah. Uang pembeli kain kafan itu diambil dari harta jenazah sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau tidak, maka diambil dari harta orang yang wajib memberinya belanja ketika dia masih hidup atau dari ahli warisnya. Kalau yang wajib memberi belanja itu tidak mampu, hendaklah diambil dari baitul mal. Biasanya kan di kampung-kampung ada tuh, kalau misalnya ada yang meninggal kan ada bantuan lah dari kampung gitu kan. Jika baitul mal tidak ada, atau tidak terurus, maka dari orang muslim yang mampu. Jadi kita bisa meminta sebagian sedikit uang untuk membeli kain kafan ini kan. Demikian pula dia belanja yang lainnya yang berkaitan dengan keperluan si jenazah itu. Kain kafan itu sekurang-kurangnya 1 lapis. Kain kafan yang menutupi badan mayat. Untuk laki-laki sebaiknya 3 lapis kain putih dan tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Selanjutnya cara mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, masing-masing lembar ditaburi wangi-wangian seperti kapur barus. Selanjutnya lembar yang paling bawah hendaklah lebih besar. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain kafan dan letakkan di atas kain kafan. Selanjutnya ditaburi wangi-wangian. Kemudian selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Kemudian ujung lebar yang sebelah kiri. Demikianlah seterusnya selembar demi selembar. Jadi yang kanan dulu baru kiri gitu kan. Ikatlah jenazah dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya di bawah kain kafan. Jadi sebelum membentangkan kain itu buat di bawah kain itu ada talinya dulu, biar nggak susah nantinya. Selanjutnya, dan lepaskanlah tali-tali tersebut jika jenazah sudah diletakkan di dalam kubur. Yang kelima, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya, maka bagian kepala dan kaki yang terbuka itu boleh ditutup dengan yang bukan kain, seperti kertas atau apa yang bisa menutupi sang mayit tersebut. Selanjutnya cara mengkafani jenazah perempuan. Nah, yang pertama itu susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian. Yang dengan tertib kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yaitu yang lembar pertama ini yang paling bawah untuk menutupi seluruh tubuh yang paling gede. Yang kedua, lembar kedua untuk kerudung kepala, itu dibuat nggak usah gede-gede, yang penting cukup untuk seperti pakai jilbab gitu. Yang ketiga, lembar ketiga itu baju kurung. Kemudian yang keempat, lembar keempat itu untuk pinggang hingga kaki. Yang kelima yaitu lembar untuk menutupi pinggul dan paha. Selanjutnya yang kedua, angkatlah mayit dalam keadaan tertutup dengan kain, sama tadi ya seperti yang laki-laki. Letakkan di atas kain kafan lalu taburi dengan wangi-wangian. Yang ketiga, ikatlah kain penutup kedua pahanya. Keempat, pasangkan kain sarungnya. Yang kelima, pakaikan baju kurungnya.
Keenam, dandani rambutnya 3 kepang dan julurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikan tutup kepalanya. Yang ke-8, membungkus dengan kain kafan terakhir dengan cara mempertemukan kedua pinggir kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam dan setelah itu diikat talinya. Agak sedikit berbeda ya untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan dalam kain kafan ini. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, mensolatkan jenazah. Pertama-tama kita niat mensolatkan jenazah karena Allah. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri di arah kepala mayit. Dan bagi jenazah perempuan, imam berdiri di tengah-tengah, di arah pusar. Makmum berdiri di belakang imam, bersaf rapat, dibuat menjadi saf ganjil. Sholat jenazah boleh beberapa kali, baik jenazahnya ada di tempat maupun di tempat lain, yang biasa disebut itu sholat gaib. Yang kedua, takbir 4 kali. Tadi niat itu biasanya dengan niat usolli hazal maiti fardu kifayati arba'a takbiratin adaan makmuman lillahi ta'ala. Tadi takbir 4 kali ya. Nah, setelah niat kemudian takbir, kita takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua membaca sholawat, yang dimana sholat ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, setelah takbir ketiga itu membaca doa untuk mayit sekurang-kurangnya sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'ini wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan sedikit atau sebaiknya membaca doa yang lebih panjang ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Nah, ada lanjutannya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wasalji wa nakihi minal khotoya kama yunaqa saubul abyad minan danasi wa abdilhu darun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa aidhu min azabil qabri wa min azabin nar. Catatan untuk mayit laki-laki itu ujungnya lahu. Nah, kalau perempuan itu laha. Kalau misalnya untuk 2 orang mayat, lahuma. Untuk mayat yang lebih dari 2 orang, lahum. Setelah takbir keempat, membaca doa lalu salam, yaitu doanya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa gfir lana walahu. Setelah diam sejenak lalu membaca salam. Nah, yang terakhir nih, mengubur jenazah. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penguburan jenazah, lebih dahulu diperhatikan antara lain kedalaman kubur sekurang-kurangnya 150 cm hingga dada, rapi dan lebar. Sunnah membuat lubang lahat sekiranya cukup untuk meletakkan mayat. Jika tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh dibuat peti dan jenazahnya dimasukkan dalam peti. Jenazah muslim dikuburkan di pekuburan muslim. Adapun yang mati syahid dikuburkan di tempat ia gugur. Selanjutnya cara menguburkan jenazah. Masukkan jenazah dari arah kakinya dulu. Bagi jenazah perempuan ketika menguburkan ditirai dengan kain kafan, jadi ditutupin ya. Soalnya kan nanti ikatan kain kafan itu dibuka. Yang memasukkan jenazah perempuan ke dalam kuburnya hendaklah suaminya atau muhrimnya. Letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakang agar tidak bergeser. Jadi dibuat kayak bola tanah gitu ya. Ketika meletakkan jenazah di dalam kubur, bacalah bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki, dianjurkan sebelum menimbunkan. Terlebih dahulu memasukkan tanah 3 genggam
Satu genggam diletakkan di arah kepala sambil membaca minha khalnakum, dari tanah kami jadikan kamu. Satu genggam lagi diletakkan sebelah kanan sambil membaca wafiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Dan yang satu genggam lagi diletakkan sebelah kiri sambil membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami keluarkan kamu di waktu yang lain. Selanjutnya, tinggikan sedikit kuburan dari bumi sebagai tanda, juga boleh memberi tanda dengan batu atau sedikit ada tulisan gitu. Nah, selanjutnya takziah. Takziah ini yang dimaksud yaitu mengunjungi keluarga yang ditimpa musibah atas kematian anggota keluarganya dengan tujuan menghibur dari segala kesedihan. Ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam takziah. Yang pertama, mendoakan jenazah. Biasanya dilakukan dengan cara doa bersama yang dipimpin oleh seorang imam bila yang hadir banyak orang. Dan selanjutnya, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jangan membebani mereka gitu ya, dengan anjuran agar tabah dan sabar. Dapat dilakukan dalam bentuk tausiah atau ceramah agama dari seorang ustadz. Selanjutnya, memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan berupa uang, makanan, atau yang lainnya yang menurut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Selanjutnya, ziarah kubur. Ziarah kubur ini hukumnya sunnah sesuai dengan anjuran Nabi SAW yang menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubri fazuruha fa inna fi ziyarati tazkiratan. Rawahu Abu Daud. Yang artinya, dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu dapat menjadi peringatan bagi kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Tujuan ziarah kubur ini adalah untuk menjadikan peringatan bagi orang-orang yang berziarah bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dengan demikian diharapkan para peziarah akan beramal soleh, bertaubat, dan banyak berzikir kepada Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sampai sini aja video yang saya buat. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.